Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walia Mursyida. Saya akan menjelaskan tugas 3 pemrograman berbasis objek. Nah, pada tugas 3 ini kita disuruh membuat macam-macam barisan di mana berikut merupakan UML kelas diagramnya. Terdapat kelas diagram barisan, barisan aritmatika, barisan geometri, dan barisan Fibonacci. Nah, di sini kelas barisan merupakan superkelas di mana barisan aritmatika, barisan geometri, dan barisan Fibonacci adalah subkelasnya. Nah, kelas barisan merupakan abstrak kelas yang mewakili barisan dalam urutan tertentu. Barisan akan menyimpan nilai berikutnya. Selanjutnya, untuk mengecek kelas-kelas yang telah dibuat sebelumnya, buatlah kelas demo barisan, di mana kelas demo barisan berisi metode main dan metode cetak urutan 20. Nah, yang terakhir terdapat challenge, di mana jika kita telah menyelesaikan tugas ini, kita disuruh membuat penambahan yaitu kelas barisan pangkat, yang merupakan barisan sesuai dengan pangkatnya yang bermula dari 1. Contohnya, jika pangkatnya adalah 2, maka barisan yang berhasil adalah 1, 4, sampai seterusnya. Maknanya, hasil di atas berasal dari 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Langsung saja, saya akan menjelaskan sedikit tentang kode pemrograman saya. Di sini terdapat 6 kelas, yaitu kelas barisan aritmatika, kelas barisan geometri, kelas barisan Fibonacci, kelas barisan pangkat, dan yang terakhir adalah kelas demo barisan. Yang pertama adalah kelas barisan. Kelas barisan merupakan abstrak kelas yang mewakili barisan pada urutan tertentu. Nah, di sini terdapat metode konstruktor tanpa parameter, metode konstruktor dengan parameter nilai awal yang bertipe data int, terdapat metode berikutnya di mana dia akan menyimpan nilai berikutnya, dan di sini kita akan memanggil metode naik. Nah, di sini metode naik bersifat abstrak yang akan di-override pada subkelas. Yang kedua adalah kelas barisan aritmatika. Kelas barisan aritmatika merupakan extend dari barisan. Dia di sini terdapat metode konstruktor yang berparameter nilai awal dan kenaikan. Di sini kita akan memanggil nilai awal dengan super yang terdapat pada kelas barisan. Terdapat metode naik yang di sini kita akan override-kan. Selanjutnya, barisan geometri. Pada barisan geometri juga merupakan extend dari kelas barisan. Di sini juga terdapat metode konstruktor dengan parameter nilai awal dan parameter rasio penggali. Juga terdapat metode naik yang akan di-override-kan. Selanjutnya, yaitu kelas barisan Fibonacci yang juga merupakan extend dari barisan. Juga terdapat metode barisan Fibonacci yaitu metode konstruktor tanpa parameter. Terdapat metode naik yang akan di-override-kan. Selanjutnya adalah kelas barisan pangkat yang juga merupakan extend dari barisan. Di sini terdapat angka awal sama dengan 2 dan terdapat metode konstruktor yang berparameter. Di sini kita menggunakan super 1, maksudnya adalah nilai berikutnya sama dengan 1. Jika pada barisan nilai berikutnya adalah sama dengan 0, maka di sini kita menggunakan nilai barisan sama dengan 1. Dan di sini terdapat metode naik yang juga akan di-override-kan. Selanjutnya adalah kelas demo barisan. Pada kelas demo barisan terdapat import java.util.scanner, di mana di sini kita akan melakukan input user. Nah, di sini terdapat metode konstruktor tanpa parameter yang isinya adalah ulang sama dengan true. Terdapat metode main. Di dalam metode main ini akan dilakukan yang pertama, akan di-print macam-macam barisan. Nah, di sini terdapat looping, yaitu looping untuk barisan aritmatika, geometri, Fibonacci, pangkat, dan pilihan untuk keluar dari looping tersebut. Di sini terdapat pilihan input user. Nah, selanjutnya terdapat switch case, di mana jika pilihan adalah case sama dengan 1, jika user memilih 1, maka akan diminta nilai awal kenaikan. Selanjutnya akan di-print barisan aritmatikanya. Jika user memilih 2, maka akan diminta input nilai awal, rasio, dan akan keluar barisan geometrinya. Yang ketiga, jika user memilih 3, maka akan keluar barisan Fibonacci. Nah, jika user memilih 4, maka di sini diminta input pangkatnya berapa. Setelah itu akan keluar barisan pangkatnya. Nah, jika user memilih 5, maka akan keluar dari pilihan tersebut. Nah, jika berada di luar dari 5 pilihan tersebut, maka akan keluar maaf, pilihan tidak tersedia. Nah, looping akan terus dilakukan selama dia bernilai true.
Yang terakhir terdapat metode cetak urutan 20. Dia berfungsi untuk menghasilkan atau menampilkan output 20 nilai barisan pertama. Nah, yang terakhir kita akan melakukan demo pada code pemrograman ini. Nah, yang terakhir kita akan melakukan demo pada barisan ini. Langsung saja kita compile. Nah, di sini yang pertama akan keluar macam-macam barisan. Di sini diminta input user. Jika kita memilih satu, maka dia akan keluar barisan aritmatika. Diminta input nilai awalnya. Kita masukkan nilai awalnya. Selanjutnya diminta kenaikannya. Nah, di sini akan keluar output 12, 14, 16 sampai seterusnya. Di sini maksudnya adalah nilai awalnya 12 dan kenaikannya 2, maka barisan aritmatikanya adalah 12, 14, 16. Nah, di sini kita akan memilih pilihannya adalah 2. Nah, 2 yaitu barisan geometri. Kita akan menginput nilai awal yaitu 12 juga dan diminta rasionya adalah 2. Di sini akan keluar 12, 24, 48, 96. Di sini akan keluar output barisan geometri dengan nilai awal 12 dan rasionya adalah 2. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan sama dengan 3, maka akan keluar output dari barisan Fibonacci yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, jika kita memilih pilihan adalah 4. Di sini untuk barisan pangkat kita diminta berapa pangkat yang ingin kita lakukan. Contohnya adalah 2. Nah, sini akan keluar dari nilai 1. 1 pangkat 1 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Pada pemrograman ini dia akan di print 20 nilai awal, yang dimana kita telah membuat sebuah metode cetak urut 20. Nah, yang terakhir jika kita memilih pilihan adalah 5, maka akan keluar dari program. Namun kita akan melakukan compile sekali lagi, yaitu compile. Nah, jika kita memilih pilihan di luar dari 1 sampai dengan 5, contohnya kita akan memilih 6, maka akan keluar maaf pilihan tidak tersedia. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.